Saudara, keributan kembali terjadi di sekitar pos penyekatan dan tes swab massal Suramadu, Sisi Surabaya pada Selasa pagi. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP pun langsung menghalau aksi perusuh. TNI Polri dan Satpol PP yang berjaga di titik penyekatan Suramadu langsung berusaha mengejar dan menghalau warga yang diduga melempar petasan ke arah pos penyekatan. Namun petugas belum menemukan warga yang diduga sengaja membuat kerusuhan. Untungnya keributan ini tidak berlangsung lama karena TNI Polri dan Satpol PP Linmas bisa mengendalikan situasi. Sementara itu Polda Jawa Timur memastikan kericuan yang sempat terjadi di pos penyekatan Suramadu bisa dihalau dengan cepat. Polisi berhasil membubarkan massa yang memprovokasi di pos penyekatan tes swab dan tidak ada yang ditangkap. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyatakan massa yang ricuh berjumlah sekitar 50 orang. Mereka diduga menolak tes swab yang dilakukan petugas kesehatan hingga berujung kericuhan. Ada sekitar 50-an lah. Tidak diamankan ya? Enggak diamankan. Tapi kita halau lagi, sebagian juga ada yang tidak terlalu. Dan informasinya warga Madura juga lempar-lempar petasan waktu itu? Ya ada, tapi nanti yang ke depan untuk menindaklanjuti supaya tidak terjadi lagi, kita sudah sampaikan kemarin Pak Forpinda sudah menyampaikan bahwa nanti akan diterbitkan SIKM untuk warga Madura. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan jika penyekatan di Suramadu tetap akan dilakukan. Penyekatan ini merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi yang tujuannya mengantisipasi makin meluasnya penyebaran COVID-19. Itu sudah dilakukan, kan tadi saya sampaikan, ini kan sudah kewenangannya dari TNI. Kan sebenarnya kita hanya melakukan nakes saja, kewenangannya TNI. Kalau ini kita sudah jagalah. Yang penting saya tetap akan menjaga warga Surabaya. Ketika masuk Surabaya sudah ada yang membawa, nggak perlu swab, tapi kalau ada surat sehat buat apa swab? Karena insya Allah kan sudah dilakukan di sisi yang lainnya, baik itu Sidoarjo, kami sudah koordinasi juga dengan Bupati Sidoarjo, dengan Bupati Gresik, bagaimana masyarakat yang berpulang pergi di antara Sidoarjo dan Gresik juga. Ini kita lakukan, nanti malam insya Allah juga kami akan bertemu dengan Bupati. Penyekatan dan tes swab massal di Suramadu, Sisi Surabaya semakin diperketat menyusul beberapa kali terjadi kericuhan. Hingga hari ke-18, penyekatan di Suramadu menemukan 843 orang positif COVID-19 seusai menjalani swab PCR. Diharapkan masyarakat menaati semua protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID yang semakin meluas. Surat izin keluar masuk atau SIKM mulai diterapkan di pos penyekatan di Sisi Bangkalan. Warga yang telah mengantongi SIKM tidak perlu mengikuti tes swab antigen dan bisa langsung beraktivitas. Untuk mendapatkan SIKM, warga bisa mengurus ke RSUD Bangkalan ataupun puskesmas yang ada di Bangkalan. Kita akan pantau pelaksanaan penyekatan di Suramadu, Sisi Surabaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona. Selamat petang, Kika. Pemkot Surabaya menegaskan tetap akan menggelar penyekatan di Suramadu. Seperti apa, Kika, penerapannya hari ini? Ya Ibrahim dan juga saudara, jadi di tengah penolakan warga yang meminta agar untuk penyekatan dan juga tes antigen ini dilakukan agar kemudian dihentikan. Alih-alih demikian, saat ini pemerintah kota Surabaya bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur malah justru terus memperketat di lokasi penyekatan yang akan menuju ke wilayah Surabaya maupun sebaliknya, yaitu dari arah Bangkalan di sekitaran lokasi jembatan Suramadu. Untuk penyekatan ini diberlakukan, hal ini karena untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19, karena semakin hari di wilayah lokasi penyekatan ini masih terus ditemukan adanya kasus positif COVID-19. Sementara itu saudara, pagi tadi memang sempat terjadi kerusuhan. Tadi kami sempat konfirmasi kepada pihak kepolisian yang menyatakan bahwa sekitar ada 50 orang warga yang juga kemudian melakukan aksi kerusuhan di lokasi penyekatan. Terkait dengan hal ini memang masih belum ada penindakan khusus atau belum ada aturan khusus yang juga kemudian diberlakukan maupun sanksi khusus.
Namun, tidak menutup kemungkinan jika terjadi kerusuhan serupa, maka polisi akan melakukan penindakan langsung terhadap oknum-oknum yang melakukan kerusuhan di lokasi penyekatan. Saudara, penyekatan ini masih terus dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang atau alasannya ini adalah karena kasus positif COVID-19 di lokasi penyekatan ini masih terus ditemukan. Data terbaru yang kami dapatkan ini adalah hari ke-18 di mana jumlah warga yang sudah melintas di lokasi ini dan juga kemudian sudah disekat serta dites swab ini sebanyak hampir 60.000 orang di mana kasus positif COVID-19 berdasarkan tes antigen ini sebanyak 1.223 orang. Sementara untuk hasil tes positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR selama 18 hari ini, total jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 843 orang. Hari ini kasus positif COVID-19 juga masih terus terjadi dari total 506 yang disekat atau yang juga kemudian dites swab, jumlah kasus positif COVID-19 dari antigen per hari ini dari sisi Surabaya, yaitu penambahannya sebanyak 24 orang. Saudara, di tengah penolakan warga yang juga masih terus terjadi yang menolak agar penyekatan dan juga tes antigen ini diberlakukan, sejumlah pejabat nasional ini juga masih terus berdatangan. Yang terbaru kemarin Menko PMK yang juga kemudian hadir di lokasi yaitu di wilayah Jembatan Suramadu untuk memastikan bagaimana jalannya proses penyekatan yang berlangsung. Dan menurut Menko PMK ini menyatakan bahwa untuk penyekatan yang dilakukan di lokasi atau di wilayah Suramadu ini sudah berdasarkan SOP sehingga tidak ada aksi-aksi diskriminasi seperti yang dituduhkan oleh masyarakat. Dan harapannya masyarakat juga bisa taat pada SOP yang juga sudah diterapkan atau sudah diberlakukan di lokasi penyekatan ini. Demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Kika Madona yang memantau bagaimana pelaksanaan penyekatan di Jembatan Suramadu.